salam sejahtera kita semua ibu-ibu yang telah berhadir. Ucapkan terima kasih kepada penyemah yang telah mengasihi kita tempat untuk kita pertemuan. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa sesuai agama kepercayaan kita masing-masing. Doa dipimpin oleh Ibu Nur Aminah dulu, ya. Ya, baik. Ya, berdoa selesai. Baik ibu-ibu, apa kabar ibu-ibu? Sehat? Ya, baik, terima kasih Bu ya sudah berhabis tepat waktu pada pertemuan kita ini. Sebelum kita mulai Bu, kita tunjukkan dulu semangatnya. Mana semangatnya? Sekali lagi, mana semangatnya? Iya, luar biasa ini. Baik ibu-ibu sekalian, kita akan masuk sesi modul tentang kesejahteraan sosial dan disabilitas, kesos kesejahteraan sosial, masuk pembahasan kita tentang apa itu lansia. Baik ibu, karena dari sebelumnya kita sudah sedikit ke belakang, kita bahas sedikit ke belakang. Ibu masih ingat tentang modul tentang perlindungan anak kemarin? Ya, kira-kira ada yang tahu ibu-ibu? Masih ingat materi kita? Salah satunya apa pembahasan kita? Untuk pencegahan kekerasan terhadap anak. Baik ibu-ibu, kita lanjut. Pada kesempatan ini kita akan masuk tentang materi sesi 14, pentingnya kesejahteraan lansia. Pentingnya kesejahteraan lansia. Baik, ibu-ibu sekalian, pada kesempatan ini kita masih tentang pengertian lansia ya. Nah, menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, lansia batasan terhadap lanjut usia dalam 4 golongan, yaitu yang pertama adalah usia pertengahan 45 sampai 59 tahun. Nah, selanjutnya adalah lanjut usia 60 sampai dengan 74 tahun. Nah, seterusnya lanjut usia tua 75 sampai 90 tahun. Seterusnya adalah lansia sangat tua di atas 40 tahun. Jadi ibu harus paham bahwasanya lansia itu ada kategorinya, ancamannya menurut organisasi WHO. Nah, ada 4 golongan. Kalau usianya 45 sampai 59 tahun berarti itu adalah usia pertengahan. Dan kalau lanjut usia itu 60 sampai 74 tahun, itu adalah lanjut usia. Ada dan lain sebagainya. Baik, menurut Undang-Undang Nomor 13 tahun 1998, ketentuan umum pasal 1 ya, lanjut usia adalah seorang yang telah mencapai usia di atas 60 tahun. Ya, menurut undang-undang Bu. Ya. Nah, lansia mendapat bantuan PKH usia 70 tahun atas. Dulu pernah Bu ya, 60 tahun dia terhitung kategori lansia. Sekarang usianya baru pahami, sekarang sudah harus 70 tahun baru diberi bantuan oleh pemerintah. Baik, selanjutnya adalah lanjut usia potensial, adalah lanjut usia yang masih mampu melakukan pekerjaan atau kegiatan ya, yang dapat menghasilkan barang atau jasa. Itulah mungkin kategori usia pertengahan atau yang masih energik. Nah, lanjut usia tidak potensial, lanjut usia tidak berdaya mencari nafkah sehingga bergantung pada bantuan. Ini mungkin sudah tua sekali ya, sebelum pada Undang-Undang Nomor 13 ayat 16. Baik, seterusnya adalah mengapa harus peduli kepada lansia. Ya, di sini Bu, semua tentang amanat undang-undang tentang kesejahteraan lansia ya. Karena mereka adalah memiliki hak yang sama dalam kehidupan. Nah, jumlah lansia yang terlantar meningkat. Nah, seterusnya adalah Kemensos 2015, dari 16.000 juta lansia tersebut sedikitnya ada 22,8 juta lansia yang terlantar dan ada 4,6 juta lansia yang potensial terlantar. Nah,
lansia adalah ya orang tua yang membesarkan dan mendidik dengan kasih sayang. Sebagai lansia kurang mendapat perhatian dari orang tua. Dan lansia banyak mengapa kita harus peduli kepada lansia, banyak alasan ya. Nah, ibu-ibu sekalian, jadi sebelum kita melanjutkan materi kita terlalu jauh ya, saya akan tanya dulu ya, Ibu Rahma, siapa saja Bu yang tinggal di rumah? Ada keluarga di rumah, siapa? Ada anak. Berapa anak? 3 ya. Orang tua, suami, istri. Ya. Oh, mertua juga ada. Iya Bu, mertua. Itu udah usia berapa Bu? 70 tahun. Nah, ini salah satu contoh bahwasanya di dalam keluarga itu pasti ada lansia. Berarti yang sama-sama tinggal dengan ibu ya di rumah. Jadi seperti yang di tempat Ibu Rahma ya, bahwasanya ada bersama ibu yang tinggal bersama ibu adalah yang sudah kategori lansia. Ya. Jadi ibu-ibu, nah, kalau di tempat Ibu Nur Hamidah kira-kira ada nggak di situ nenek? Ada. Nah, berarti itu lansia juga. Kalau mungkin macam-macam ya di yang cara penyebutan nenek mungkin berbeda di tempat Ibu Sumini, mungkin Mbah ya kan. Jadi itu sama Bu. Kalau yang sudah tua termasuk Mbah atau nenek atau kakek, kalau istilah di Padang Simpuan nenek gitu kan, berarti itu adalah kategori lansia orang yang sudah lanjut usia ya. Seterusnya kondisi dan permasalahan lanjut usia ya. Yang pertama adalah fisik atau biologis. Perubahan fungsi organ tubuh menyebabkan terjadinya perubahan suhu tubuh, menyebabkan kulit kering keriput. Itu sudah pasti ya. Nah, gangguan gerakan akibat radang sanding, tulang rapuh. Bukan lagi seperti kita yang masih kuat, mereka itu enggak, gangguan rapuh. Gangguan panca indera, penurunan fungsi penglihatan, mereka itu penglihatan sudah enggak jelas, pendengarannya apalagi, fisiknya juga enggak bertenaga. Nah, seterusnya adalah gangguan saluran kencing. Nah, itu sudah enggak terkontrol. Kayak seperti yang saya sampaikan, mulai kembali jiwanya itu, jiwa kanak-kanaknya sudah datang lagi. Itulah kalau yang lanjut usia. Nah, seterusnya adalah gigi mulai goyah, bahkan ada yang sudah tidak ada lagi gigi. Itu. Nah, muncul penyakit itu sudah hal yang biasa, stroke, darah tinggi, randi sendi dan lain-lain. Itu sudah hal yang biasa pada lanjut usia. Ya. Seterusnya adalah kondisi permasalahan lanjut usia Bu. Psikososial adalah atau diri dan hubungannya dengan orang lain. Nah, perubahan emosi misalnya muncul di depresi itu memang sudah hal yang biasa. Depresi, rasa cemas, rasa ketakutan disebabkan oleh perubahan fisik tadi dan fungsi anggota tubuh. Nah, seterusnya adalah kesiapan teman, kesepian maksudnya. Kesepian, teman mulai berkurang, takut tersingkirkan. Nah, itu hal-hal yang kondisi permasalahan secara psikososial ya, seperti kanak-kanak dia jadinya. Nah, termasuk agresi, marah-marah ya. Nah, jadi perubahan sikap dan perilaku misalnya cenderung diam di rumah, gerakan lamban, susah pergi jauh dan lain-lain sebagainya ya. Baik, selanjutnya adalah kondisi permasalahan lanjut usia ya. Nomor 3 tadi mulai dari 1 fisik, kedua psikososial, dan ketiga adalah spiritual atau rohaninya Bu. Ya. Jadi jarang beribadah atau menjadi tidak sabar, kurang bersyukur, berpikir negatif, itu juga sering terjadi. Betul nggak Bu? Sering nggak? Ibu perhatikan di rumah. Jarang beribadah tadi sudah, tidak tabah
dalam menerima kondisi penuaannya, karena menua, karena harus memakai alat bantu, kurang mau berbagi dengan orang lain, selalu menunjukkan super powernya dan menganggap diri selalu benar. Itu yang paling apa. Makanya sering terjadi kadang-kadang kan kita sering tidak cocok pembicaraan dengan apalagi ada di keluarga kita yang lansia, karena itu prinsip melayani lansia. Nah, yang pertama adalah tidak memberikan stigma atau cap kepada lansia. Nah, tidak mengecilkan, ya, untuk menghindari sikap sensitif, misalnya mudah marah, tersinggung, itu tujuannya. Nah, tidak membesar-besarkan masalah, menghindari, kemudian memberi kesempatan pada lansia menunjukkan kemampuannya. Itu harus pandai-pandai kita lah dalam hal ibaratkan kita mengasuh anak lah. Nah, selanjutnya cara menghadapi lansia yang sulit perilakunya. Nah, pertama adalah tetap menghormati dan menghargai lansia sebagai orang tua. Bersikap sabar dan bijaksana terhadap perilaku orang tua. Memberikan kasih sayang dan menjadi pendengar yang baik bagi lansia. Nah, seterusnya adalah melakukan pendekatan pribadi, misalnya meminta nasihat supaya dia merasa senang. Nah, berikan kesempatan terhadap apa yang disukai lansia, termasuk apa dia mau mandi, apa yang dia mau makan, dan apa yang dia mau kerjakan sepanjang tidak membahayakan diri. Paham, Bu? Ya, ada pertanyaan, Bu, sampai situ? Baik, selanjutnya, Bu, kita lanjutkan kekerasan dan penelantaran terhadap lansia. Yang pertama adalah kekerasan fisik. Kekerasan yang dilakukan sehingga menyebabkan rasa sakit, luka, cacat, atau penyakit. Nah, contoh mendorong, mencubit, memukul, dan tidak menyediakan makanan atau minum. Itu salah satu kekerasan fisik. Nah, yang kedua adalah verbal atau kata-kata, tidak menggunakan kata-kata yang seringkali menyakitkan. Kita sebagai anak, sebagai yang mengurusi lansia, kita jangan selalu memberikan kata-kata yang selalu menyakitkan. Itu menyebut nama saja, contohnya menyebut nama saja, menghina, mengancam, menakut-nakuti, dan lain sebagainya. Seterusnya adalah emosi. Contohnya tidak memberikan atau membiarkan lansia sendiri, tidak membatasi bertemu teman, tidak peduli, maksudnya itu emosi. Nah, seterusnya adalah finansial. Finansial adalah penyalahgunaan harta milik lansia. Ini yang sering, ya, ini sering terjadi. Kadang-kadang yang mengurusinya anaknya sendiri hanya melihat hartanya saja. Orang tuanya sebagai lansia dia tidak perhatikan. Ingat, Ibu, bahwasanya kalau ada yang seperti itu, meskipun hari ini kehidupannya aman, nyaman, tapi suatu saat pasti ada balasan kalau kita memberikan hal yang seperti itu. Kita hanya melihat hartanya, tapi namun kita tidak pernah memperhatikan orang tua kita sebagai orang yang sudah lanjut usia, hanya melihat hartanya saja. Baik, selanjutnya adalah penelantaran lansia adalah tidak tindakan orang yang sekitar lansia yang membiarkan lansia tidak terpenuhi hak-haknya sebagai manusia. Contoh, memberikan lansia tidak makan, membiarkan lansia sakit tidak diperiksa di puskesmas dan dokter, membiarkan lansia kesepian, dan lain sebagainya. Baik, paham, Bu? Baik, kita lanjutkan. Peran pemerintah, ya, peran pemerintah dalam hal ini adalah yang pertama adalah membuat kemudahan bagi lansia dalam menggunakan fasilitas umum. Ya. Jadi memberikan kemudahan dalam melakukan perjalanan agar pihak moda transportasi atau mendahulukan lansia dan memprioritaskan tempat duduk untuk lansia. Ya, ini sering yang sering terjadi di kota. Itu diutamakan. Pemerintah sudah berperan dalam hal untuk peran pemerintah dalam hal memperhatikan lansia.
Baik ibu-ibu, ada yang kurang jelas? Baik, kalau tidak ada, sebelum kita tutup, kita ada filler. Ya, silakan Bu ditonton dan mari kita pahami ya Bu ya, kita renungkan supaya rasa peduli kita terhadap lansia itu semakin meningkat Bu ya. Jadi ini sangat berkesan Bu filmnya ini. Ini perlu kita renungkan, bahkan kita perhatikan. Baik, gimana Bu? Kira-kira Bu sedih nggak Bu kalau kita renung-renung kampung ini? Maka dari itu kita harus memahami mereka. Meskipun mereka sudah tua, harapan mereka yang memperhatikan mereka itu adalah anak-anak, masyarakat tetangga yang dekat dengan mereka. Jadi waktu ceritanya Bu, orang tua harus kita hargai, kita hormati, karena mereka itu sudah memaksakan kita bos. Sebagai balasan jasa meskipun tidak berbanding apa-apa dan apa yang sudah mereka berikan kepada kita. Maka marilah kita perhatikan mereka dengan baik, tanpa dengan kekerasan, bahkan harus dengan kebutuhan. Dari dulu, terima kasih, dan saya cukupkan materi kita pada kesempatan ini. Saya akhiri dengan doa. Baik, kepada ibu-ibu kita berdoa dimulai, berdoa selesai. Terima kasih ibu-ibu atas perhatian dan kerjasama yang baik. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.